Beberapa waktu yang lalu, viral ditemukannya sepucuk surat wasiat dari seorang anak korban kemanusiaan di negeri B. Dan ini adalah surat wasiat dari anak yang menjadi korban kemanusiaan di negeri B dan syahid di negeri B. Dan viralnya surat wasiat dari anak kecil yang syahid di negeri B ini, itu bukan karena tanpa sebab, akan tetapi karena begitu banyaknya makna yang tersirat perihal tentang akhir zaman. Adapun terjemahan dari surat ini adalah: wasiatku untuk kalian, jika kelak aku mati, pergi dan menjadi syahid dalam peperangan ini, aku tidak akan pernah memaafkan semua penguasa Arab yang telah mengkhianati kami. Kami jalani hari-hari yang sulit tanpa makan atau minuman serta dalam pengepungan, hingga rambutku berubah meski aku masih kecil. Demi Allah, aku akan mengadukan kalian kepada pencipta tujuh langit. Maafkan aku, hai ibu. Sesungguhnya aku sangat mencintai ibu. Ibu jangan sampai bersedih karena perpisahan denganku. Pesanku kepada rakyat Mesir, rakyat Yaman, rakyat Yordania, rakyat Aljazair, rakyat Libya, rakyat Lebanon, rakyat Tunisia, Sudan, Somalia, dan Malaysia, kami adalah amanah kalian. Jangan pernah tinggalkan Gaza sendirian. Ini adalah amanah bagi kalian. Jangan pernah melupakan Gaza. Aku sangat mencintai kalian. Aku bersumpah atas kalian akan Gaza. Aku berwasiat kepada kalian untuk menjaganya. Ini adalah amanah dan janganlah kalian khianati kami. Siapapun yang menemukan pesanku silahkan bagikan. Aku akan menjadi syahid, insyaallah. Muhammad Abdul Qadir Al-Husaini, tanggal 25 bulan 3 2024. Adapun beberapa poin yang dikaji dari wasiat anak kecil ini adalah kalimat dia yang pertama yang mengatakan, kami jalani hari-hari yang sulit tanpa makanan atau minuman serta dalam pengepungan, hingga rambutku berubah meski aku masih kecil. Dan perkataan dia yang mengatakan rambutku berubah meski aku masih kecil tertulis dalam surah Al-Muzammil ayat 17. Dan yang lebih luar biasa lagi, ternyata fenomena anak kecil yang berubah itu adalah pertanda akan terjadinya peristiwa yang sangat besar. Berdasarkan tafsir dari Al-Madinah Al-Munawwarah Markaz Ta'zim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Iman Zuhai Hafidh, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah, menafsirkan surah Al-Muzammil ayat 17 tersebut ialah: hai manusia, berhati-hatilah dari azab Allah jika kalian tidak beriman. Azab ini akan datang pada hari kiamat, yang ketika itu anak-anak kecil akan berubah karena ketakutan. Segala perkara akan tersingkap dan peristiwa-peristiwa mengerikan akan terjadi. Dan tidak bisa kita pungkiri, luar biasanya ketakutan yang dirasakan oleh anak-anak kecil saat ini di negeri B. Dan dampak dari ketakutan itu, anak-anak kecil di sana berubah. Dan yang lebih mengerikannya lagi dan sangat menggetarkan hati dari isi surat wasiat anak kecil ini adalah, dia berkata bahwasanya penderitaan yang dia rasakan di sana akan dia adukan kepada Allah, sang penguasa tujuh lapis langit, sang pencipta tujuh lapis langit. Maka muncul pertanyaan, mengapa dia tidak mengucapkan sang pencipta langit dan bumi? Akan tetapi dia mengatakan sang pencipta tujuh lapis langit. Ada apa dengan langit? Apa yang akan terjadi dengan langit? Apakah ini ada sangkut pautnya dengan terbelahnya langit di suatu daerah di Indonesia pada beberapa waktu yang lalu? Dan yang menjadi sebuah misteri ialah
di saat dia menyebutkan beberapa negara-negara, menyebutkan beberapa nama negara-negara Arab yang sejatinya adalah pendukung kemanusiaan di negeri B. Tetapi anak tersebut tidak menyebutkan nama negara Indonesia. Ada apa dengan Indonesia? Karena adalah sesuatu yang wajar. Kita bertanya-tanya, kenapa dia tidak menyebut nama negara Indonesia? Sementara kita sendiri mengetahui cukup besarnya pertolongan atau bantuan yang diberikan oleh rakyat Indonesia kepada saudara-saudara kita yang ada di negeri B. Dan alasan itu tak bisa Bang Farouk buka di sini. Yang jelas tak disebutkannya nama negara Indonesia dikarenakan akan munculnya sosok istimewa dari Indonesia. Sosok seseorang yang akan menjadi pemimpin dalam perubahan dunia dan kepemimpinan di seluruh negara, dan menjadi imam atas segala bangsa. Sosok itu akan memulai perjalanannya dari Indonesia ke daerah-daerah lain atau negara-negara lain hingga dia sampai di gerbang timur negeri B. Dia juga akan pergi ke Mekah dan dia pun diburu di tanah Mekah hingga dia kembali ke tanah Madinah. Dan dari Madinah pun dia akan diburu, maka dia kembali lagi ke tanah Mekah. Di Mekah pun dia diburu, maka dia kembali lagi ke tanah Madinah. Hingga di tengah-tengah antara Mekah dan Madinah, Allah mengadab orang-orang yang ingin memburu sosok tersebut dengan air, yaitu bencana banjir. Dan awal dari perjalanan sosok seseorang yang istimewa dari Indonesia ini ditandai dengan sebuah bencana alam yang besar yang akan terjadi di negeri yang dia tinggalkan. Dan orang-orang yang sudah mengetahui tentang nubuat ini, dan orang-orang yang memiliki ekonomi yang lebih, sudah mempersiapkan diri atas bencana ini dengan membuat bahtera ataupun kapal besar guna berhijrah dari kampung tempat dia tinggal ke tempat yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, jika Madinah adalah tempat hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, maka tanah Syam adalah tempat hijrahnya umat manusia. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anha, anak dari Umar ibnu Khattab, Nabi Muhammad SAW bersabda, api akan muncul dari Hadramaut atau dari arah laut Hadramaut sebelum hari kiamat mengumpulkan manusia. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau perintahkan kepada kami? Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, kalian harus pergi ke Syam. Hadis riwayat Tirmidzi. Ada apa dengan Syam? Mengapa para penguasa itu berupaya untuk merampas negeri Syam? Ayolah saudara-saudaraku, mari kita mempersiapkan diri atas terjadinya benturan dua kekuatan besar dan beberapa kekuatan besar di atas bumi ini yang menghadirkan kekacauan yang sangat luar biasa. Dan ini semua seakan-akan mengarah kepada akhir zaman. Doaku untukmu saudara-saudaraku yang ada di negeri B, semoga Allah sampaikan langkah kakiku ke sana dan berjuang bersama dengan para mujahid di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biru bidang Afrika Yaksa, free Palestine.